Ya. Yang pertama, maju kelompok 3. Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Boleh maju? Yeay. Hah? Boleh. Nggak apa-apa, per kelompok juga nggak apa-apa, semuanya maju nggak apa-apa, tapi yang Ayo. kelompok 1. Oke. Ayo, ayo. Ayo. Ayo kelompok 3 maju. Jurnalis cilik. Hah? Nah, ini. Ini. Satu. 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 Dua. Tiga. Tepuk duduk. Ada. Oke, tepuk duduk mata. Kelompok 3, Di kelompok sini. 3. Di sini. Nah. Kelompok 4 amal Kamuti di sana. Kamuti. Kelompok 4 sama Kamuti. Sana, Kamuti. Kelompok 5 Kamuti. Kamuti di sini. Kelompok 5 sini, kelompok 5. Kelompok 6 sama Kak Kisha. Terus sama yang di sana tadi ya. Ingat nanti kamu rangkai ya jadi sebuah cerita. Udah selesai ya wawancaranya, reportasenya. Kemudian nanti adik-adik bikin sebuah berita dari reportase tadi. Jadi hasil dari wawancara tadi adik-adik bikin sebuah cerita atau berita ya. Tadi udah ya, yang nelayan, yang tukang ojek, tukang parkir, pedagang ya. Siapa yang nelayan? Siapa yang nelayan? 2 kelompok ya, mantap. Yang pedagang? Pedagang semua. Pedagang. Wah, pedagang semua. Tukang parkir? Tukang parkir ada gak? Nggak ada. Tukang ojek? Oh, ini tukang dagang. Oke. Oke. Semangat. Ini teknik-teknik dasar ya untuk mendapatkan sebuah berita melalui reportase dengan metode 5W1H. Oke, semangat bercerita. Dibuat ini ya, dibuat cerita ya. Jadi cerita tadi kan kalian bertanya sama siapa? Misalkan ada sebuah berita dari Bapak si A misalnya, dia berjualan di Jangan di bawahnya. Cadel ya? Bisa baca nggak? Bisa baca nggak? Bisa, minjem. Bisa. Baca Kamu boleh saling tanya ya sama teman-temannya satu kelompok. ya. Yang pertama, maju kelompok 3. Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Boleh maju? Yeay. Hah? Boleh. Nggak apa-apa, per kelompok juga nggak apa-apa, semuanya maju nggak apa-apa, tapi yang Ayo. kelompok 1. Oke. Ayo, ayo. Ayo. Ayo kelompok 3 maju. Cepat. Mana kelompok 3? Wih. Oh, ini kelompok 3 ya. Wih, tepuk tangan untuk Wah. kelompok 3. Keren nih. Ntar dulu. Semuanya madep ke depan semuanya. Halo. Halo. Semuanya madep ke depan semua. Tetap tapi ada kelompok, tapi lihat ke depan semua. Oke, sebelum kamu memaparkan reportase tadi, kayaknya semua nanya dulu nih. Mana? Kailas nanya dulu nih. Nama kamu siapa? Nama saya Rizky. Kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, tadi kamu reportase siapa nih? Penjual gorengan. Penjual gorengan. Wih, keren. Tepuk tangan dong adik-adik semuanya. Penjual gorengan. Mau denger nggak? Dengerin dulu nih ya hasil reportase dari adik-adik kelompok 3 tentang penjual gorengan. Oke, dipersilakan. Pertanyaan pertama adalah apa
Apa yang dijual? Gorengan. Pertanyaan kedua, gimana Bapak itu berjalan? Dibawa oleh jembatan satu kampung nelayan. Kapan Bapak boleh berjalan? Jam 6 pagi atau sampai jam 3 atau jam 6 sore? Oke, terus? Siapa nama Bapak itu? Memang gorengan. Mengapa Bapak memilih berjualan gorengan? Karena sudah cocok. Bagaimana cara membuat gorengan? 1. Potong-potong tempe. 2. Masukkan tepung air. 3. Rasa daun bawang. 3. Aduk hingga rata. 4. Masukkan tempe. Tengah belah. 5. Lalu goreng di tingkat panas. 6. Goreng hingga kecoklatan. Tepuk tangan dong adik-adik. Kelompok 6. Oke. Hah? Mana kelompok 6? Habis maju dong, ayo dong. Hah? Kelompok 6 maju, siapa perwakilannya? Ayo, kelompok 6, ayo. Udah belum? Ayo, Silakan maju. nggak apa-apa, jangan Kelompok 6, malu-malu. kelompok ayo. Kelompok 6, maju. Kelompok 6. Jadi perkenalkan dulu namanya siapa ya? Ntar dulu, Kailes tanya dulu nih. Kamu dari kelompok mana? Dari kelompok 6. Kelompok 6. Tadi kamu wawancara siapa? Nelayan. Siapa? Nelayan. Wah, keren nih. Adik-adik mau denger kan nih cerita dari kelompok berapa? Kelompok 6 ya? Oke, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Alma. Saya Safira. Safira. Siapa nama Bapak? Ramasa. Apa pekerjaan Bapak? Nelayan. Mengapa alasan Bapak menjadi nelayan? Karena tidak punya ijazah dan pendidikan yang tinggi. Gimana memanfaatkan perjalanan Tentara Cuici di Kelapa 2 RT 04 RW 05? Sejak kapan Bapak menjadi nelayan? Sejak 30 tahun sudah menjadi nelayan. Bagaimana penghasilan Bapak selama ini? Banyak karena sesuai penghasilan saya. Tepuk tangan dong adik-adik. Dari kelompok 6 nih sudah berani maju nih. Amin. Amin. Perkenalkan saya dari kelompok perwakilan dari kelompok. Perkenalkan, nama saya Amir dari kelompok 1. Iya, kamu tadi reportase apa nih? Tadi siapa yang kamu wawancara? Iya, pedagang ya, oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengerin ya adik-adik ya. Saya sebagai Amir dari kelompok 1. Selamat sore semuanya di sini. Saya ingin membacakan sebuah berita tentang seorang ibu yang sedang berjualan demi keluarganya. Ia bernama Ibu Yani. Ia berjualan martabak di bawah kolam jembatan. Ibu tersebut berjualan keliling dari rumahnya di Jalan Bakti hingga ke tempat para nelayan. Itu saja berita yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Terima kasih ya, tegas ya, tapi singkat ya. Ini juga belum jadi ya, masih sebuah wawancara ya, belum dirajut. Oke, selanjutnya siapa? Dikit lagi dikit ya. Dikit lagi. Udah bagus, udah berani maju. Kelompok 6. Ayo, jangan Ya. malu-malu. Oke, iya yuk, kelompok 5. Nggak apa-apa, berdua, bertiga boleh. Gak apa-apa, ayo. Ya, Berdua, bertiga, gak apa-apa, ayo. Ayo maju, cepet. Yuk. Cepet. Oke, berdua. Perwakilan dari kelompok berapa? Yuk, kamu tadi reportase siapa nih? Wawancara siapa? Nih. Mie ayam. Oke. Sekarang Kailas mau denger hasil reportase kamu. Dia. Dimulai. Ayo. Kenalan, nama saya aku dari kelompok 5. Saya Azura dari kelompok 5. Oke. Ayo. Saya sebuah pedagang mie ayam. Ia berjualan cukup lama, yaitu pada tahun 1990. Ia bernama
Nama aku Aldi Maulana, aku dari kelompok 4. Aku di sini sebagai perwakilan kelompok aku dan aku di sini menjelaskan tentang mewawancarai seorang nelayan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Melaporkan dari wilayah Kampung Nelayan, seorang bapak berinisial TH atau biasa disebut Tohir, berusia 48 tahun, bekerja sebagai seorang nelayan untuk menghidupi kebutuhan sehari-harinya, dan saya bersama teman-teman saya mereportasikan Bapak Tohir, dan hasil reportasinya seperti berikut. Apa yang Bapak gunakan dalam menangkap ikan dalam jumlah besar? Saya menggunakan bambu, kemudian jaring, aling, dan waring. Bapak menangkap ikan dengan menggunakan tersebut. Kemudian gimana biasanya Bapak menangkap ikan tersebut? Biasanya saya menangkap di daerah timur, sebelah timur, atau biasa disebut dengan perairan Paljaya. Apakah di Paljaya itu banyak ikannya, Pak? Iya, banyak. Mulai dari ikan kecil hingga ikan besar banget. Ikan besar ya, Pak. Kemudian kapan Bapak mulai menangkap ikan tersebut? Saya menangkap ikan tersebut dari subuh, kemudian pulang jam 10 siang atau 10 sebelum zuhur. Begitu, Pak. Terus mengapa Bapak memilih pekerjaan sebagai nelayan? Mengapa tidak pekerjaan yang lain? Untuk sekarang pekerjaan susah, jadi saya mencari pekerjaan yang mudah dicari di dekat perairan sini. Begitu, Pak. Oke deh, Pak. Kemudian pertanyaan terakhir, Pak. Bagaimana untuk penghasilan Bapak sehari-hari? Apakah cukup? Alhamdulillah. Cukup untuk menghidupi kebutuhan saya. Terima kasih ya, Pak. Saya sebagai mereportasi Bapak sangat senang karena hasilnya. Kemudian kesimpulan dari berita tersebut, Pak Tohir merupakan seorang nelayan ikan yang berusia 48 tahun, bekerja dari pukul 5 pagi hingga 10 siang. Dia biasanya bekerja dengan menggunakan alat seperti jaring, waring, bambu, tali, dan tambang. Dia bekerja sebagai nelayan karena susah mendapatkan pekerjaan, dan penghasilan sebagai nelayan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Kelompok terakhir nih, kelompok 2. 3 orang, boleh, silakan. Woi, mantap. Perkenalan ya, namanya siapa, dari kelompok berapa? Silakan. Ini pasukan Kebun Baru semua ya? Kampung Baru. Oke. Siapa yang mau ngomong? Perkenalkan, nama saya Aji. Dan nama saya Madun. Hari ini tanggal 6 Juni 2006 kami mencari pedagang. Berikut contohnya. Apa yang Ibu Yuli lakukan? Ibu Yuli berjualan es Di mana Ibu Yuli berjualan? di kolong jembatan Cilincing. Kapan Ibu mulai berjualan? 9 tahun yang lalu. Siapa saja yang membeli? Para pembelinya adalah para wisata dan juga orang kapal. Mengapa Ibu memilih berjualan es? Karena berjualan es itu simpel dan mudah. Bagaimana prosesnya? Prosesnya itu bertahap. Pedagang es Cilincing. Ibu Yuli mulai berjualan es di Cilincing, Jakarta Utara, mulai dari 9 tahun lalu. Ibu Yuli merasa berjualan es simpel dan mudah. Ibu Yuli terdapat yaitu banyak persaingan yang berjualan es juga yang menyumbangkan pendapatan yang naik. Bisa dibacain nggak? Informasikan lagi di grup. Ya, kalau bisa bawa tumbler biar nggak haus. Ya, oke. Jer. Ayo, Tunggu dulu.
Jurnalis cilik. Jurnalis cilik. Tepuk tangan dulu untuk kita hari ini. Oke. Jadi tanya kamu tadi habis reportase apa nih? Nelayan. Oke, baik ya, sekarang mulai presentasinya. Selamat sore semuanya, saya perwakilan dari Kampung 1 ingin menyampaikan sebuah berita yang baru saja saya dapatkan. Pak F adalah seorang nelayan yang tinggal di kampung nelayan Cilincing. Beliau berusia 50 tahun. Setiap hari Pak F berangkat melaut pada sore hari dan kembali ke rumah sekitar jam 6 pagi untuk menangkap ikan. Pak F menggunakan jaring sebagai alat tangkapnya. Dalam sekali melaut, hasil dari tangkapan ikan Pak F mencapai 200 kg. Pak F bekerja siang dan malam dengan tekun untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Itu saja berita yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Yeay, tepuk tangan dong adik-adik semuanya. Nih nggak ada temennya nih, pendampingnya dong. Ayo dampingin. Dewi. Oke, Kak Iles mau tanya dulu nih, kamu tadi habis reportase apa? Pedagang warteg. Pedagang apa? Warteg. Warteg. Oke, sekarang presentasi adik-adiknya mau denger nih. Apa yang hasil observasi kamu? Di suatu daerah tempatnya kampung nelayan, ada bapak-bapak yang berjualan warteg. Nama bapak tersebut adalah Pak Dharma. Bapak itu berjualan turun-menurun, jadi sudah sangat lama dia berjualan. Di warteg tersebut ada berbagai macam lauk seperti orek, ikan, ayam, tempe, dan lain-lain. Bapak itu biasanya suka membantu, yaitu mencuci piring. Bapak itu masalahnya adalah jika tidak ada yang membelinya. Ya, dari kelompok saya, kelompok 2. Terima kasih, tepuk tangan adik-adik. Maju berarti mengasah mental ya, jangan takut, jangan ragu, jangan takut salah ya. Kita semua belajar di sini. Ayo, perkenalkan namanya. Apa tadi hasil wawancara kamu? Kamu tadi wawancara kemana? Ibu Warung, baik. Oke, Kak Iles mau dengar, adik-adiknya juga mau dengar. Sampai jam 12 malam untuk mencari nafkah. Ibu Sumiati melayani pelanggan dengan ramah dan baik. Udah? Tepuk tangan dong. Siapa dari kelompok berapa? Nama saya Farah dari kelompok 4. Oke, tadi kamu reportase siapa? Tukang sate. Tukang sate, baik. Kak Iles mau denger dong hasil reportase kamu. Ayo, jangan ini. Apa bahan-bahan yang digunakan untuk menjual sate ayam atau sate kambing? Di mana ibu berjualan sate? Kapan ibu mulai usaha sate? Siapa nama ibu? 6. Bagaimana ibu bisa berjualan sate? Ayo, ada lagi? Bumbu sate ayam, bawang merah, cabai rawit, kecap manis, jeruk limau, tomat, garam. Bumbu sate kambing, bawang putih, kacang tanah, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, daun jeruk, gula merah, garam, kaldu, bubuk, air panas, kecap manis, minyak goreng. 2. Ayo. Kolong jembatan. Nomor 3, 2021 hingga sekarang. 4. Main khasnya. Nomor 5, karena usaha kaum nyaman. Karena mencari usaha ini susah, jadi saya
pada tahun 2018. Dia bernama Buaan. Dia berumur 38 tahun. Pertama kali berjualan di kampungnya baru. Dia berjualan untuk menafkahi keluarganya dan penghasilannya cukup besar, yaitu 200-300. Dan tempat dia tinggal di Jalan Kampung Baru, RT 3 Wih, cakep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok berapa? Saya Karla dari kelompok 6 ingin membacakan cerita tentang Bapak Nelayan. Beliau bernama Bahri. Beliau berumur kurang lebih 65 tahun. Tempat tinggal ia berada di pinggir kali dengan ponakannya. Keseharian beliau adalah menangkap jaring atau membetulkan jaring, dan itu hanya digunakan ketika sang bapak mempunyai perahu. Jika jaring itu tidak dijual, Pak Bahri biasanya mengerjakan dari pagi hingga sore hari. Beliau memberitahu bahwa cara menangkap ikan dengan jaring, yaitu jaring tersebut dilempar ke laut. Untuk beberapa menit setelah itu ditarik. Beliau menjadi nelayan karena dari kecil sering ikut orang tuanya. Yeay, terima kasih. Kelas jurnalis cilik. Kelas jurnalis cilik. Oke, itu sampingnya. Bisa ditaruh. Oke. Sudah? Oke, kakaknya sekarang ke belakang. Kakaknya ke belakang. Kakaknya di belakang semua. Oke, halo. Siap, gerak. Bangun, bangun. Kamu bangun. Ikutin. Oke. Ayo gimana? Coba gimana terakhir? Yang terakhir tadi barusan. Ayo. Tekan durasi yang dia ngasih tahu. Ya. Tadi barusan. Ayo 1, 2, 3. Gimana ulang? 2 doang. Diam. Ada berapa gerakan? Ayo. Enggak. Ayo. Hah? Hah? Diam. Kelas jurnalis cilik. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Kelas Marilah mulai sayonara. Ayo semuanya. Ayo lanjut. Sayonara. Oke, lanjut. Oke. Jangan lupa ya minggu depan ya. Ajak teman-temannya yang belum masuk. Yang belum japri juga. Di japri kelas-kelasnya. Oke. Thank you. Makasih ya. Ini apaan ini? Oke, lanjut.